Di sisi lain, pemerintah membidik percepatan proses ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dengan target 1 juta ton dalam waktu dekat. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menyatakan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah dengan menerapkan mekanisme mengosongkan tangki-tangki minyak yang penuh atau flush out. Sebab menurut pemerintah secara prinsip jika tangki-tangki yang penuh itu cepat dikosongkan, permintaan terhadap tandan buah segar dari petani sawit dapat meningkat. Apabila permintaan itu naik, berarti harapannya harga tandan buah segar di tingkat petani juga dapat ikut naik. Terkait mekanisme flush out, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menegaskan bahwa pemerintah memberi kesempatan kepada eksportir CPO yang tidak tergabung dalam SIMIRA untuk melakukan ekspor. Namun, eksportir tersebut harus membayar biaya tambahan sebesar $200 Amerika Serikat atau setara dengan 2,9 juta rupiah per ton. Biaya tersebut di luar dari besaran pungutan ekspor dan biaya keluar yang berlaku. Untuk membahas hal ini, kami telah terhubung dengan Usli Sarsi, Presiden Direktur Mahkota Group. Pak Usli, selamat sore. Dua informasi tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama, pemerintah berencana melarang minyak goreng curah ya. Sebagai pengusaha Anda melihat seperti apa? Jadi minyak goreng curah dikatakan kurang higienis sehingga harus dikemas terlebih dahulu baru dipasarkan. Anda melihatnya seperti apa, Pak Usli? Ya, selamat sore Mbak Maria. Saya kira perputaran kebijakan ini ya, wacana bagaimana mau menstop pelarangan minyak goreng curah ini sebenarnya sudah wacana lama ya. Ini udah seperti beberapa tahun yang lalu sudah diwacanakan. Namun sampai sekarang ini belum bisa diterapkan. Jadi pelarangan minyak goreng curah ini saya kira perlu segera diterapkan ya, karena ini merupakan selain lebih higienis ya dari konsumer, seperti konsumer kita harus mendapatkan kualitas yang baik. Ya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali, Mbak Maria. Anda tadi sampaikan wacananya sudah lama, sudah beberapa tahun lalu, tapi penerapannya sulit. Apa yang memang menjadi sulit untuk diterapkan? Apa yang terjadi di lapangan, Pak Usli? Banyak faktor ya, cuman memang kita harus bagaimanapun sulitnya, kita harus mulai. Karena kalau minyak curah yang terus-menerus di-packing ya, melalui plastik biasa, kemudian banyak berpindah-pindah ini dari produsen sampai dengan distributor dan sampai di konsumer ya, banyak sekali proses tersebut tidak higienis, dan ini akan rawan sekali terhadap kualitasnya ya. Jadi kita memang dari sisi investasi, bagaimana mesin-mesin itu diinvestasi untuk minyak curah pun harus refine dengan baik, kemudian di-packing dengan baik sampai dengan consumer. Karena hal itu distribusi itu menjadi faktor yang paling tinggi yang membuat ini agak sulit diterapkan karena cost-nya terlalu tinggi ya. Bayangkan kalau kita dari produsen dari Riau diantar ke sampai dengan Pulau Jawa ya yang banyak konsumernya, ini kan jaraknya itu kalau kita packing ini kan memerlukan kontainer dan yang lainnya, karena tidak berupa curah ya, kapal-kapal tanker itu nggak bisa lagi. Itu harus melalui kontainer. Ya, banyak pelabuhan yang kontainernya juga tidak siap ya, seperti banyak sekali Sumatera Utara memiliki kontainer pengangkutan melalui kapal-kapal yang banyak ya. Tapi kalau di Riau masih kurang sekali. Kemudian beberapa daerah dari produsennya itu mengantar ke Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi, Papua, itu semua juga kontainernya itu juga pelabuhan kontainer itu tidak berfungsi ya, tidak banyak. Itu yang menjadi kendala-kendala.
Persoalan dari logistik pengiriman infrastruktur yang masih agak sulit begitu ya Pak. Saya note ya. Kalau tadi penambahan cost dari tidak dikemas menjadi dikemas ini tambahannya berapa nih Pak yang mungkin jadi beban beratnya para pengusaha? Ya variatif ya, tergantung jarak dan sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah per liter ya. Jadi itu juga nanti akan mengakibatkan cost yang tinggi dan harga perolehan dari customer itu juga jadi agak lebih mahal ya. Tapi itu kita harus mulai dengan sekarang ini kan kita sudah masuk negara yang sudah boleh dikatakan negara berkembang menuju maju ya, kita nggak boleh lagi pakai minyak curah. Itu tidak higienis ya, seperti kualitas juga kita sulit kontrol dan sampai ada beberapa kali itu kualitasnya nggak layak ya sampai di tangan konsumer ya. Jadi masyarakat perlu dilindungi ya, konsumer masyarakat banyak ini kita harus lindungi dengan kualitas yang lebih baik. Saya kira kita sangat mendukung apa yang kebijakan pemerintah dan kita minta supaya ini bisa dipercepat gitu. Kalau dari Anda sendiri cara mempercepatnya seperti apa agar yang ditempuh oleh pemerintah ini sejalan juga dengan yang diharapkan para pengusaha sehingga konsumer bisa mendapatkan yang memang layak begitu ya untuk dikonsumsi lebih higienis begitu Pak Usli? Ya, kita harus bergandengan tangan ya semua pihak dari produsen ya. Iklim usaha itu wajib kita jaga ya. Iklim usaha itu kenyamanan dari investor ini juga harus dijaga sehingga investasi itu dari pengusaha ini kan begitu kenyamanan itu diperoleh, kemudian bisa return of investment-nya juga bisa cepat, ya bisa memperoleh laba. Saya kira investasi ini akan bisa masif ya, bergerak di mana-mana sehingga tidak perlu semua pemerintah turun tangan untuk investasi. Jadi kerjasama antara pemerintah ya BUMN mungkin kita sarankan ya dari pengusaha itu lebih fokus kepada perlindungan kepada masyarakat banyak, pelayanan seperti buffer stok yang harus dijaga. Seperti sekarang ini kan semua buffer stok tangki-tangki timbun itu dimiliki swasta dan nggak bisa serta merta pada saat ini pemerintah langsung menugaskan pengusaha atau swasta itu untuk melayani masyarakat gitu. Jadi sebenarnya ini ya darurat, kita tidak mempermasalahkan ya. Tapi untuk jangka panjang sebenarnya pengusaha itu kan business oriented ya, bukan semata-mata untuk kan kita secara umum saya yakin pengusaha-pengusaha kalau diminta untuk ikut serta menangani, saya kira semua siap ya. Kemarin juga kita siap untuk bagaimana membantu pemerintah. Tapi kalau buffer stoknya itu pemerintah yang harus jaga. Ada tangki timbun di tempat beberapa titik, mungkin bergandengan tangan dengan Bulog dan banyak lagi pihak-pihak seperti PTP, itu semua dilibatkan supaya ketersediaan stok itu terlindungi. Kemudian investasi mungkin ya untuk packingan itu saya kira bisa dipegang oleh pemerintah. Tapi kalau sudah ke hulu, seperti di hulu industri pabrik kelapa sawit sampai industri hilir, kita sarankan itu lebih banyak ke swasta lebih baik karena dari karena sudah lama yang menjalani bisnis ini, jadi seluk-beluk mesin bagaimana menangani tekniknya semua itu sudah semua bisnismen sudah tahu lah cara-cara bagaimana menangani. Jadi kita bagi tugas, bagi wilayah kerja gitu sehingga tidak seperti sekarang ini yang 6 bulan ini sehingga pemerintah juga kesulitan menugaskan para swasta untuk bagaimana kontribusi menjaga ketersediaan minyak goreng rakyat ya, itu yang agak sulit gitu.
Ya. Oke, kita beralih ke hal yang lain ya terkait mengenai pemerintah yang akan tampaknya memberikan beban lagi kepada para pengusaha CPO. Ada bea tambahan ekspor 200 US dollar per ton. Ini akan seperti apa? Setelah dibuka keran ekspornya boleh, kemudian sekarang diminta lagi untuk mengosongkan tangki-tangki dengan flush out karena targetnya 1 juta ton gitu ya dalam waktu dekat. Tapi ada tambahan juga nih biaya 200 US dollar per ton ya 2,9 juta bagi yang istilahnya untuk dalam mekanisme flush out ini atau pengosongan ini. Anda melihatnya seperti apa nih Pak Usli? Ya, saya kira kebijakan flush out ini harus diterapkan ya dalam situasi darurat begini. Karena tangki-tangki timbun yang sekarang ada di pelabuhan, di masing-masing pabrik kita ya sudah para penuh, sudah mulai tinggal sedikit space-nya ya. Jadi kebijakan ini harus segera dikeluarkan ya. Jadi flush out ini memang 1 juta ton yang diberikan oleh pemerintah, kita harus segera keluarkan. Dari kemarin yang diperbolehkan keran ekspor dibuka bulan kemarin tanggal 23 ya, tapi sampai sekarang udah sekitar 20-an hari ini ekspor masih terhambat ya, masih terhambat sekali karena ada kebijakan yang bagaimana menggunakan aplikasi digital. Ini kita dukung ya, namun prosedurnya itu kita minta supaya bisa dipercepat. Karena walaupun dengan bea tambahan tadi Pak 200 US dollar Pak per ton, apakah memang para pengusaha sudah ya, terinformasi? Saya kira kita tidak keberatan ya. Yang paling penting ini bisa keluar dari stok kita, ini bisa keluar walaupun dalam beberapa perhitungan kita masih sangat ya ibaratnya menggerus ya, bahkan bisa merugi kalau kita menggunakan fasilitas ini. Jadi kita harus bergerak cepat. Yang paling penting prioritas. Skala prioritas kita adalah bagaimana space dari storage tank kita ini bisa ada space. Kalau enggak nanti semua penuh dan terhambat, bagaimana untuk keran ekspor yang dibuka itu tapi nggak bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira produksi kita jalan terus, apalagi sekarang ini masa puncak ya, peak season ini produksi dari kebun-kebun semua lagi tinggi-tingginya dan kita nggak mungkin korbankan dari hulu. Bahwasanya ini petani sangat banyak sekali yang memerlukan pabrik untuk mengolah, sedangkan pabrik yang mengolah ini kesulitan karena stoknya nggak bisa dijual, nggak bisa dikeluarkan gitu. Oke, ini kan terutama pengenaan bea tambahan ini untuk yang tidak tergabung dalam Simira ya. Nah ini ada yang diluncurkan juga oleh Kemendak ya, Simira, program Simira menjaga stabilitas pasokan minyak goreng. Ini Anda seperti apa Anda melihat dari program ini, program yang dilakukan oleh Kemendak di Pak Usli? Kalau program Simira ini sebenarnya sangat bagus ya, namun itu kan juga dari SOP-nya dan prosedurnya itu juga perlu sosialisasi yang mendalam dan detail. Itu juga kita mengejar dengan waktu ya, dengan waktu. Jadi kalau kita tidak bisa menunggu prosedur, jadi ibaratnya gini Mbak Maria, ibaratnya kita sudah darurat untuk mengeluarkan ini, tapi program ini baru diterapkan dan memerlukan sosialisasi yang masih detail, lalu bagaimana matchingnya antara satu pengusaha yang bergerak di hulu sampai ke hilir itu bisa di-matchingkan. Itu sangat memerlukan waktu. Sedangkan ini tangki timbun ini nggak bisa dibilang apalagi sawit dari hulu ya. Nggak bisa kita minta itu bisa diperlambat, nggak bisa. Ini semua produksi lagi tinggi-tingginya, lalu semua memerlukan dari pabrik kelapa sawit sampai dengan refinery dan industri hilir lainnya. Itu perlu kecepatan gitu. Perlu kecepatan. Oke, salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya adalah dengan appreciate terhadap kenaikan di tingkat harga tandan buah segar. Makanya diharapkan untuk flush out, mengosongkan supaya permintaan naik dan harga juga naik dan para petani juga bisa merasakannya. Nah kalau sekarang nih update-nya untuk harga TBS sendiri di tingkat petani seperti apa nih Pak Usli?
Ya, harga petani masih belum naik ya. Kira-kira 2.100 sampai 2.000, ada yang sampai 2.300, sekitar itulah. Jadi ini akibat juga kalau itu yang storage tank itu bisa flush out-nya itu bisa kita percepat, sehingga pabrik-pabrik ya yang dari pabrik kelapa sawit dan yang industri hilir itu semua udah bisa, ini kan terhambat ini kan. Kalau semua lancar, saya kira ini harga sawit akan terdongkrak juga, karena sudah mata rantai dari hulu sampai ke hilir ini sudah lancar, dan itu otomatis mengangkat harga TBS yang sekarang yang dikomplain banyak oleh petani sawit kan, dari pengusaha yang kecil sampai dengan yang menengah, dan bahkan pengusaha besar pun mengeluh dengan hal ini. Karena kalau tidak, harga sawit akan rendah terus. Jadi ini perlu kerjasama yang baik, sehingga semua terus berusaha untuk kelancarannya itu semua bisa diperlancar. Dari kebijakan pemerintah juga perlu mungkin lebih kepada action dulu, payung hukumnya segera disiapkan. Semua pengusaha sekarang ini kan khawatir bahwa payung hukumnya ini tidak disiapkan, semua khawatir nanti melanggar hukum pula kan, gitu itu. Baik, kalau dari poin-poin yang saya tangkap sih sudah cukup sejalan ya apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan apa yang diharapkan oleh para pengusaha. Tinggal nanti jalannya, runningnya, duduk bersamanya juga bisa menimbulkan banyak lagi kesepakatan demi para petani, demi untuk CPO dan juga sumber daya kita, begitu ya Pak Usli. Terima kasih atas waktunya. Betul.